Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Bu Guru. Apa kabarnya hari ini? Kelas 2 Hamzah, 2 Sa'ad, 2 Mus'ab, dan 2 Zaid. Alhamdulillah, tetap semangat. Allahu Akbar. Ya, baik anak-anak Bu Guru. Alhamdulillah ya, pada pagi hari ini kita bisa bertemu kembali dengan Bu Ratih pada pembelajaran tematik. Nah, anak-anak sudah siap semua? Sudah mandi, sarapan, sholat duha, dan murojaah? Oke, good, bagus. Nah, baik anak-anak Bu Guru, kita awali pembelajaran pada pagi hari ini dengan bersama-sama membaca doa. Ya, silakan doaan. Ya. Nah, anak-anak Bu Guru yang soleh-solehah, pada hari ini kita akan belajar. Yang pertama adalah menyimak pembacaan puisi. Nah, mata pelajaran bahasa Indonesia. Dan yang kedua adalah PJOK, memahami gerak dominan. Nih, memahami pola gerak dominan. Ada bertumpu, bergantung, keseimbangan, lokomotor atau berpindah tempat, putaran, ayunan, melayang, dan mendarat dalam aktivitas senam lantai. Oke. Nah, anak-anak silakan persiapkan buku penanya 2C halaman 71. Sudah dibuka buku penanya 2C? Oke, nah anak-anak Bu Guru yang soleh-solehah, nah pada saat sebelumnya Bu Ratih mau tanya, puisi itu apa? Masih ingat nggak? Nah, di pertemuan yang sebelumnya kita sudah memahami apa itu puisi. Nah, puisi itu adalah suatu kata-kata yang indah, ya kan? Kumpulan kata-kata yang indah yang disusun berdasarkan tema tertentu. Nah, pada saat kita membacakan puisi, perlu anak-anak ketahui ada 3 hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah artikulasi, yang kedua adalah intonasi, dan yang ketiga adalah ekspresi. Nah, anak-anak Bu Guru, apa sih itu artikulasi? Nah, artikulasi adalah kejelasan. Nah, kejelasan pengucapan pada teks puisi tersebut. Nah, yang kedua adalah ketepatan penekanan nada pada kata-kata yang ada dalam puisi. Dan yang terakhir, pada saat kita membaca puisi harus memperhatikan ekspresi mimik wajah atau raut wajah. Ananda semuanya, jangan lupa ya, pada saat membaca puisi kita harus memperhatikan 3 hal tersebut ya. Yang pertama artikulasi, intonasi, dan ekspresi. Bu Ratih akan mencontohkan bagaimana cara membacakan puisi. Nah, sesuai dengan yang tadi, artikulasinya harus jelas, kemudian intonasi, penekanan, kemudian yang terakhir adalah ekspresi. Nah, silakan anak-anak buka pena halaman 72. Sudah dibuka halaman 72? Nah, perhatikan di situ ada teks puisi yang berjudul Perjalanan ke Desa, karya Syufrida. Nah, anak-anak, Bu Ratih akan mencontohkan bagaimana cara membacakan puisi yang memperhatikan artikulasinya, intonasi, dan ekspresi. Nah, begini ya, kira-kira begini. Nah, contohnya seperti ini. Perjalanan ke Desa, karya Syufrida. Hamparan padi terbentang,
sejauh mata memandang. Walau sedikit sunyi, semuanya tampak asri. Buat hati senang berseri-seri. Tak jemu mata ini memandang suasana desa yang menyejukkan hati. Pepohonan rimbun menemani sepanjang jalan. Burung-burung pun ikut melantunkan kicauan, membuat perjalanan menjadi amat berkesan, tak membosankan. Nah, kira-kira seperti itu pada saat kita membaca puisi. Nah, anak-anak sudah bisa memahami ya bagaimana teknik-teknik cara membaca puisi yang baik. Nah, terima kasih ya sudah menyimak. Kita lanjut ke materi yang kedua. Anak-anak Bu Guru, nah Bu Ratih akan mencontohkan pola gerak dominan. Nah, di sini Bu Ratih hanya mengambil 5 ya. Yang pertama adalah gerak bertumpu, yang kedua gerak bergantung, yang ketiga gerak memutar badan, yang keempat gerak melompat, dan yang kelima gerak berayun. Nah, di sini Bu Ratih akan mencontohkan. Nah, tapi ada beberapa gerak yang Bu Ratih mohon maaf tidak bisa mencontohkan. Nah, nanti akan modelnya berbeda. Nah, Bu Ratih tetap akan mencontohkan dan nanti di rumah anak-anak bisa mempraktikkan. Nah, anak-anak Bu Guru yang soleh-solehah, yang kedua adalah kita akan memahami pola gerak dominan ya pada pelajaran PJOK. Nah, gerak dominan tadi Bu Ratih sudah menjelaskan ada bertumpu, bergantung, keseimbangan, berpindah tempat, putaran, ayunan, melayang, dan mendarat. Nah, Bu Ratih hari ini akan mencontohkan gerak pola gerak dominan. Nah, nanti anak-anak silakan praktikkan di rumah. Anak-anak Bu Guru, Bu Ratih akan mencontohkan gerak dominan yang pertama adalah gerak bertumpu. Nah, gerak bertumpu di sini adalah bertumpu pada tangan. Nah, berarti gerak bertumpu pada tangan ini melatih kekuatan otot tangan. Nah, silakan perhatikan ya. Nah, yang pertama begini. Nah, seperti push up ya. Nih, kaki diangkat dan tangan bertumpu. Nah, ini. Nah, kemudian seperti ini. Nah, ini tiduran. Nah, tapi seperti ini. Tiduran tapi tangan tetap bertumpu. Nah, kalau tadi badannya diangkat, nah badan diangkat. Nah, kalau yang kedua ini badan dibiarkan, jatuh di matras. Nah, seperti ini ya. Nah, yang ketiga gerak bertumpu pada tangan. Nih, seperti ini. Nah, bisa shoot dari sebelah samping, Mas. Nah, gini ya. Nah, begini ya. Ini bertumpu pada kedua tangan. Nah, begitu ya. Oke. Mudah ya. Nah, yang kedua, gerak melompat. Melompat. Kita singkirkan dulu. Melompat. Kita melompat ke depan, ke samping kanan, ke samping kiri, ke belakang. Gampang, mudah ya kalau melompat ya, semua bisa. Nah, yang ketiga, gerak
berayun. Berayun. Berarti tangan yang berayun. Nah, ayun ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke kiri, ya. Ayunkan ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang, ke depan, ke belakang, ke atas, ke bawah. Ya, ke atas, ke bawah, atau seperti ini juga boleh. Ya, itu yang ketiga. Tadi sudah ya, yang pertama bertumpu pada tangan. Kemudian yang kedua tadi melompat. Dan yang ketiga adalah berayun. Nah, sekarang gerak bergantung dan memutar badan. Nah, Bu Rati akan meminta bantuan. Nah, gerak bergantung. Nah, ini adalah contoh gerak bergantung. Nah, anak-anak bisa melakukannya di rumah dengan menggunakan kusen pintu ya. Kalau nah seperti itu bergantung. Nah, terima kasih. Dan yang terakhir adalah memutar badan. Nah, ini sangat sulit nih. Nah, memutar badan. Nah, ini Bu Rati menggunakan alat namanya matras. Nah, di sini ada adik Bu Rati akan mencontohkan gerak memutar badan. Nah, pertama kita harus posisinya. Nah, seperti ini. Kemudian siap-siap tangannya diletakkan di matras, menempel di matras, lututnya juga, lalu siap berputar. Hap sekali. Nah, seperti itu. Nah, bagaimana anak-anak Bu Guru? Nah, sudah paham ya? Yang pertama tadi ada gerak bertumpu, kemudian gerak melompat, kemudian ada apa lagi? Berayun, kemudian bergantung, dan yang terakhir adalah memutar badan. Nah, anak-anak tugasnya hari ini ingat-ingat mempraktikkan pola gerak dominan yang sudah Bu Ratikan contoh tadi ya. Beri contoh tadi 5. Yang pertama bertumpu, melompat, berayun, bergantung, dan memutar. Silakan dicoba di rumah. Nah, untuk gerak yang kedua yang terakhir ya, gerak bergantung dan memutar badan. Jika Ananda semua mengalami kesulitan, tidak dipaksakan ya, tidak usah dipaksakan. Nah, jangan lupa tugasnya silakan dikerjakan dan dikirimkan ke guru tematik kelas masing-masing. Oke, Bu Rati akhiri. Mohon maaf apabila ada perkataan yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, sampai jumpa di pertemuan berikutnya.